Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Terima kasih Bapak Ibu telah mengunjungi channel ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mengunjungi channel ini, Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa follow IG dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Di situ kita saling sharing informasi terkait kepegawaian, dapodik, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa cantumkan pada grup Telegram maupun di komentar yang ada di video ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti kenaikan pangkat untuk mengecek apakah data Bapak Ibu itu diterima ataupun apakah sudah diusulkan oleh masing-masing cabang dinas pada aplikasi SeaMaster. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa bertanya atau bisa masuk pada akun operator di sekolah masing-masing. Jadi saya langsung contohkan bagaimana untuk mengecek apakah Bapak Ibu itu sudah terusulkan data kenaikan pangkatnya pada aplikasi SeaMaster. Karena untuk data SeaMaster ini sangat penting sekali. Ketika Bapak Ibu tidak diusulkan pada aplikasi SeaMaster, maka Bapak Ibu tidak dapat mengikuti kenaikan pangkat. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa masuk atau login pada akun fasilitator di masing-masing lembaga atau akun sekolah. Nah, untuk akun sekolah ini Bapak Ibu biasanya ditandai dengan warna hitam. Kemudian di sini tampilan fiturnya itu lebih banyak daripada tampilan untuk akun personal. Nah, untuk mengecek apakah data Bapak Ibu itu sudah terusulkan atau belum pada aplikasi SeaMaster, maka operator sekolah itu dapat masuk pada kenaikan pangkat yang ada di sini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa fitur. Nah, saya jelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Nah, di sini tampilan dashboard dari usulan kenaikan pangkat seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk fasilitator di sekolah itu tidak dapat mengusulkan secara mandiri Bapak Ibu itu untuk proses kenaikan pangkat. Jadi di sini tidak ada untuk usul unit baru. Yang bisa mengusulkan itu pada akun cabang dinas. Nah, ini coba kita contohkan. Ini adalah milik akun lembaga, sedangkan ini adalah akun miliknya dinas. Nah, kalau di akun dinas itu ada usul baru unit kerja. Jadi cabang dinas dapat menambahkan atau mengusulkan Bapak Ibu yang ingin melakukan proses kenaikan pangkat. Semuanya harus masuk di sini Bapak Ibu. Jika tidak masuk pada aplikasi SeaMaster, maka Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan untuk proses kenaikan pangkat. Ingat, ini untuk proses kenaikan pangkat, bukan dupak. Nah, itu yang sering keliru Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan pada kesempatan berikutnya apa itu dupak, kemudian apa itu untuk kenaikan pangkat. Nah, kita langsung lanjut saja. Jadi langkah mengecek apakah Bapak Ibu itu sudah terusulkan oleh cabang dinas. Jadi cabang dinas itu mengusulkan melalui fitur usul baru ini, kemudian mengecek atau memilih jenis usulan yang akan dipilih nantinya. Nah, nantinya cabang dinas akan memilih atau akan mengusulkan jenis usulan apa yang bisa diusulkan pada akun Bapak Ibu di sini. Nah, di sini cabang dinas akan melakukan proses usulan. Nah, di sini bisa kirim usulan. Ketika cabang dinas tidak melakukan kirim usulan di sini, maka Bapak Ibu tidak dapat melanjutkan untuk proses kenaikan pangkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sebenarnya itu bisa melihat secara mandiri atau melihat secara pribadi ke operator sekolah. Kalau di akun pribadi mungkin tidak muncul. Nah, tapi kalau di akun sekolah itu muncul Bapak Ibu. Jadi ketika cabang dinas mengirimkan usulan, nantinya usulan Bapak Ibu itu masuk pada inbox unit kerja. Nah, akan masuk di sini.
Jadi daftar nama yang telah diusulkan oleh cabang dinas akan masuk pada inbox unit kerja. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa mengecek, saat ini sudah bisa mengecek apakah sudah terusulkan atau belum. Misalkan belum, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi pada cabang dinas setempat apa penyebab Bapak Ibu itu tidak terusulkan, padahal Bapak Ibu mungkin sudah mengirimkan hard copy. Nah, kemungkinan ketika Bapak Ibu itu tidak terusulkan di e-master ini, mungkin ada berkas soft file yang belum terupload pada aplikasi SIMaster ini. Biasanya cabang dinas akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pastikan data yang di SIMaster itu harus jelas, kemudian harus bagus, dan juga Bapak Ibu nilai-nilai yang ada di situ tidak boleh kurang. Nah, untuk proses semuanya itu sudah saya sampaikan sebenarnya pada channel ini. Kemudian juga Bapak Ibu, di situ file yang di e-master itu jangan sampai keliru penempatannya. Kadang Bapak Ibu itu keliru untuk menempatkan entah itu SKPNS, CPNS, ijazah dan sebagainya, karena itu syarat mutlak pada kenaikan pangkat ini. Nah, misalnya tidak ada nama Bapak Ibu sebenarnya misalnya mengusulkan sudah ke cabang dinas tapi tidak ada di daftar ini, maka segera konfirmasi. Mungkin terdapat kesalahan entah di soft file ataupun di hard copy-nya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah diusulkan oleh cabang dinas, statusnya pasti UK. Karena nantinya cabang dinas akan mengusulkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta berkas-berkas Bapak Ibu itu yang dikirim ke cabang dinas. Itu akan dikumpulkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan membuatkan pengantar dari usulan yang telah diusulkan oleh cabang dinas. Jadi nantinya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan meng-cross-check kembali, akan memverifikasi kembali di sini Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Dinas Pendidikan akan mencetak karpen dari e-master ini. Nah, jadi yang mencetak karpen secara e-master itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah Dinas Pendidikan itu mencetak karpen dan memverifikasi, maka Dinas Pendidikan akan membuat surat pengantar usulan untuk diteruskan ke BKD Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek apakah berkas Bapak Ibu itu sudah masuk pada BKD atau tidak, Bapak Ibu bisa lihat juga di sini di daftar usulan masuk BKD. Nah, untuk saat ini memang yang 3 orang ini masih belum masuk pada BKD karena saat ini statusnya masih UK di cabang dinas pendidikan provinsi, di cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah. Di sini statusnya UK. Misalnya sudah verifikasi, pasti di sini berubah, bukan UK lagi. Kemudian di situ akan masuk pada daftar usulan masuk BKD. Setelah daftar usulan masuk BKD, di situ akan ada beberapa filter. Entah itu memenuhi syarat, entah itu BTL, entah itu TMS. Nah, memenuhi syarat ini ketika berkas Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan kriteria ketentuan yang ada di edaran. BTL, misalnya berkas Bapak Ibu itu tertolak, tapi Bapak Ibu bisa merevisi. Contohnya, misalnya SKP Bapak Ibu di sini, SKP Bapak Ibu pada aplikasi SIMaster itu kurang jelas. Nah, mungkin seperti itu. Atau kurang nilainya, kurang dari 70. Dari 77 untuk periode 1. Kemudian kurang dari 90 untuk periode kedua. Maka nantinya pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan mem-BTL. Nah, ketika BTL maka berkas Bapak Ibu itu harus direvisi. Jika tidak direvisi, maka berkas Bapak Ibu itu tidak akan berbarengan turunnya SK kenaikan pangkatnya dengan yang lain atau tertundalah seperti itu. Nah, kalau TMS di sini, TMS ini tidak memenuhi syarat. Nah, kalau TMS ini sudah tidak dapat untuk diusulkan tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu bisa memverifikasi sendiri, melihat sendiri berkas usulan yang ada di SIMaster ini.
tanpa harus bertanya terus kepada cabang dinas. Mas, kapan SK terbit? Mas, kapan SK turun? Sebenarnya sudah bisa di tracking posisi di sini Bapak Ibu di akun operator sekolah. Nah, kemudian rekap verifikasi di sini rekap keseluruhan totalnya berapa, kenaikan pangkatnya, jenis kenaikan pangkatnya. Kemudian untuk turun status, misalnya ada yang perlu diturun status, tapi ini yang bisa nantinya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hapus usulan begitu juga adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu di sini hanya bisa untuk mengecek tracking posisinya sampai di mana. Seperti itu. Mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu untuk informasi kali ini. Terima kasih telah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata maupun sebagainya, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta Bapak Ibu bisa follow Instagram dan TikTok saya di @abaarifin_. Bapak Ibu bisa join di grup Telegram Aba Channel di @id Aba Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.